Saya lagi tekan. Kita ini bisa menutup diwawancara ya. Kita sholat ya. Bagian dari ya. Nah ini toleransi video. Ngono ki ya dhewe tenan ndek fotone. Angan yang ngomong tuh gue jalur rekamannya karo fotone ya. Fotone ku diistimewahi ra apa siji untuk bersama ra. Terus ini kabeh ini loh. Ora kira isuk kemana nih ngono ya. Heeh. Setelah penetapan KPU kan baru hari ini saya jumpa. Seharusnya saya kemarin memberikan ceramah di bubernya TKN TKD bersama Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tapi karena saya ada agenda di Madura, saya nggak bisa datang. Nah, Mas Gibran nyari saya. Kebetulan sebenarnya saya ngundang beliau itu besok tanggal 31 karena saya ada buber 2000 anak yatim di sini dengan Deni Caknan dan lain-lain. Tapi karena beliau ada kesibukan lain, beliau datang hari ini. Itu ceritanya. Dan alhamdulillah kita pondok pertama yang didatangi sama beliau setelah penetapan KPU. Yang dibahas tadi mungkin apa Gus? Ya, kangen-kangenan, terus silaturahim puasa, sama terus minta beliau ditemani gitu aja. Kedepannya didoakan, dikancani, jangan ditinggalkan. Ya itu aja. Mungkin Mas Gibran minta saran terkait dengan kabinet ke depan atau gimana Gus? Enggak lah, itu kan wilayahnya Mas Gibran sama Mas Prabowo. Dan dari awal kan saya menegaskan, saya bukan dalam kapasitas minta-minta jatah menteri. Jadi kayak isu-isu yang berkembang, Gus Miftah calon menteri agama, saya dari awal menyatakan ke Pak Prabowo, saya nggak ada minat di situ, karena saya masih mau sibuk dengan urusan umat, dengan ngaji dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka minta saran ya, minta nasihat ya, semampu mungkin kita lakukan ya kita lakukan. Tapi kalau masalah kabar kan urusannya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Jadi nggak ada kemudian apalagi saya nitip nama minta-minta, enggak, sama sekali enggak. Dari awal Mas Prabowo bilang soal Kementerian Agama saya nggak pantas lah, merasa nggak pantas kayak gitu aja. Masih banyak kader lain yang bagus menurut saya yang bisa ngurusi Kementerian Agama. Jadi itu mohon teman-teman wartawan cetak tebal. Saya merasa nggak pantas, belum pantas lah. Masih banyak kader-kader bangsa lain yang menurut saya lebih baik. Kalau diminta menemani itu bukan dalam artian masuk kabinet. Enggak, kan emang kita teman lama. Nggak ada kabinet. Nggak ada kabinet. Saya di mana-mana ketika pengen jadi apa, kok nggak pengen jadi apa-apa. Dengan posisi sekarang saja saya dekat dengan Mas Prabowo, dekat dengan Mas Gibran, bagi saya lebih dari cukup. Sehingga ketika ada aspirasi dari masyarakat bisa kita laksanakan langsung kepada besok presiden dan wakil presiden. Demikian juga kalau ada program dari pemerintah bisa kita sampaikan kepada masyarakat secara langsung, kan begitu. Itu bagi saya lebih baik gitu, untuk membantu mereka menyampaikan program-program yang baik. Saya ditanya soal di mana, ya saya dimanapun nggak ada masalah. Dong punya pondok kok, kita masih bisa ngurusi pondok. Jadi ini juga untuk pelajaran ya teman-teman relawan atau yang merasa punya saham di pemenangan Mas Prabowo Gibran. Gak usah lah kita minta-minta jabatan. Toh mereka tahu kapasitas itu.
tahu kapasitas, tahu kinerja, tahu prestasi, siapa yang bisa, mampu atau tidak, itu kan mereka berpunya ukuran beliau-beliaunya. Jadi saya pikir kalau dukung harus dapat jabatan apa, itu pola-pola yang perlu dijauh. Kalau kita sayang dengan pasangan Prabowo Gibran ini ya, bagaimana kita mendukung, mendoakan tanpa harus minta-minta jatah. Itu bagi saya lebih penting, memastikan program-program kampanyenya berjalan dengan baik. Itu bagi saya lebih baik. Gus Miftah sendiri diminta untuk menemani, seperti apa tanggapannya atau jawabannya? Ya selama saya mampu, saya cuma bilang yang penting saya bisa silaturahim ke istana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, diterima dengan baik, itu bagi saya lebih baik. Jadi bukan dalam rangka menemani itu di kabinet, enggak ada, sama sekali enggak ada. Kalau pesan Gus Miftah ke Mas Gibran tadi mungkin yang ditekankan. Saya bilang bahwa Mas Gibran ini masih tokoh muda. Beliau orang yang punya kemampuan, tapi juga memang butuh banyak pengalaman. Dan karir Mas Gibran ini kan masih sangat panjang. Itulah kenapa kok bahasa menemani itu, karena karir beliau kan masih sangat panjang. Katakanlah seumpama Mas Prabowo jadi presiden 2 periode, kan kesempatan Mas Gibran coba. Kalau Allah takdirkan Mas Gibran juga jadi presiden, 2 tahun jadi wapres, 2 tahun jadi presiden, kan wah 40 tahun ngurusin negara. Itu kenapa kok bahasanya menemani, kan karena memang ini long term gitu, long term. Ya kita kan berharap ke depan komunikasi terjaga dengan baik, itu saja. Gus, mungkin terkait dengan gugatan di MK ini Gus yang Ya termasuk tadi minta doa itu, yaitu kan proses hukum yang memang harus dilalui bagi pihak-pihak yang nggak terima dengan hasil KPU. Cuman tadi dia bilang, yang komentar beliau soal ya nanti kalau calonnya kalah minta diulang lagi. Beliau banyak dinasihati sama beberapa tokoh, jangan ada kesan gimana gitu makanya, dan beliau menerima itu gitu. Ini kan berarti anak muda yang memang mau belajar itu. Ketika dia memberikan nasihat, Mas Gibran kayaknya kurang pantas dia kalau ngomong seperti itu, dan itu beliau terima. Ini menunjukkan bahwa Mas Gibran ini sosok yang gak pernah berhenti untuk belajar gitu. Poinnya begini ya, jadi saya itu beberapa kali pengen ketemu beliau, saya tak soal ke Solo, malah beliaunya nggak berkenan. Gus, kalau ada apa-apa saya langsung ke Jogja saja. Ini bagi saya bukan masalah sayanya, ini marwah pesantrennya. Beliau berarti sangat menghargai keberadaan pesantren. Udah gitu ya. Nanti kalau soal video-video minta anak-anak itu Itu termasuk ke Kabupaten Sleman. Waduh, saya itu kok dari kemarin masih fokus di urusan presiden, urusan pilgub belum tahu saya. belum mantau saya. Enggak sempat dibahas tadi dengan Oh enggak lah. Mau urusan dia negara kok, maksudnya ngurusin Sleman.